Ya, oke guys, kembali lagi di Husni IT. Jadi sekarang kita bahas laptop lagi teman-teman. Di pembahasan kita sekarang adalah bagi teman-teman yang mungkin merasa kalau laptopnya itu ketika kita pertama kali menghidupkan itu lama sekali loading Windows 10-nya, ataupun nanti ketika teman-teman mungkin ketika shutdown itu lama sekali matinya, mungkin ada beberapa hal yang perlu teman-teman setting ya. Ada beberapa langkah yang perlu teman-teman setting. Jadi eh, kita langsung aja masuk ke langkah yang pertama. Mungkin ada beberapa langkah berikut ini yang mungkin sama dengan video sebelumnya ya, hampir sama ya. Jadi ini sekalian untuk menjawab beberapa komentar pada video sebelumnya yang tampaknya teman-teman masih ada yang ragu tentang langkah-langkah pada video kita sebelumnya. Jadi kita langsung aja masuk ke langkah yang pertama. Yang pertama adalah kita harus mematikan dulu background app ya, aplikasi background bawaan dari Windows 10. Yang namanya Windows 10 itu teman-teman memang memiliki beberapa aplikasi bawaan teman-teman, aplikasi bawaan yang memang secara standar itu aktif semuanya. Jadi supaya kinerja laptop kita lebih optimal, kita harus matikan dulu background app-nya. Itu dari sini kita masuk ke sini, lalu kita tekan setting. Nah, dari setting kita masuk ke menu privasi. Dari menu privasi ini kita langsung menuju rolling ke bawah cari yang namanya background apps. Nah, ini dia background apps. Nah, jadi di sini bisa teman-teman lihat di sini banyak aplikasi-aplikasi yang berjalan di background, pastinya berjalan di belakang layar yang tentunya mengkonsumsi memori ya, ataupun katakanlah RAM dari laptop kita. Jadi sebaiknya ini kita matikan aja. Tapi bagi teman-teman silahkan pilih-pilih aja aplikasi mana yang mau dinonaktifkan. Tapi kalau saya sebaiknya saya sarankan kita nonaktifkan semuanya karena tidak akan mempengaruhi kinerja dari laptop kita dan juga tidak akan menghapus data penting, teman-teman. Kita tinggal tekan kita off kan aja semuanya. Nah, setelah off lalu kita kembali ke layar. Nah, seperti itu ya. Nah, itu langkah yang pertama, teman-teman. Di langkah yang kedua, untuk mempercepat loading startup dari laptop ini, kita masuk aja ke menu di sini, di pencarian, ketikkan tulisan ms config ya. ms config seperti ini tulisannya. Lalu tekan enter. Nah, setelah tekan enter, masuk ke bar boot ya. Silahkan masuk ke menu boot. Di sini ada general, ada boot, service, startup. Masuk aja ke boot. Nah, di bagian timeout ada tertulis 30 second. Nah, 30 second ini adalah timeout untuk pertama kali booting. Nah, jadi kita rubah aja menjadi 10 second supaya lebih cepat. Lalu kita tekan OK. Nah, atau apply juga bisa tadi. Nah, jadi untuk efeknya akan muncul setelah kita merestart. Jadi untuk saat ini tidak kita restart dulu. Nah, itu langkah yang kedua, teman-teman. Nah, untuk langkah yang ketiga, kita akan kembali mengulas tentang langkah-langkah pada video kita sebelumnya. Ini bagi teman-teman yang masih ragu ya. Jadi di sini kita akan menghapus file sampah ya ataupun cache yang ada di laptop kita yang tentunya nantinya dengan menghapus itu akan melegakan memori dari laptop kita sehingga kinerja laptop kita akan menjadi lebih optimal. Caranya langsung aja masuk ke menu pencarian di sini ya. Kita ketikkan aja temp ya. Ini agak beda dari video sebelumnya. Yang sebelumnya kita masuk ke menu run dulu. Kalau sekarang kita langsung aja di pencarian ini lalu kita tekan enter. Nah, di sini laptop akan secara otomatis mengkalkulasikan file-file apa saja yang tersimpan di laptop kita. Nah, di sini langsung aja kita masuk ke menu ke bagian temporary file, klik dua kali, sekali juga bisa. Nah, di sini akan dikalkulasikan kira-kira temporary file. Temporary file ini maksudnya adalah ya file sampah ya yang bisa kita hapus. Nah, di sini teman-teman harus hati-hati karena di sini ada download. Nah, download ini mewakili folder download yang ada di sini, teman-teman. Jadi, jangan dicentang kalau sekiranya
di folder download yang ada di C ini masih ada file-file penting teman-teman. Jadi jangan sampai dicentang. Ya, jangan sampai dicentang, biarkan aja. Jadi yang dicentang di sini adalah seperti window update clean up. Ini hapus saja, ini adalah sampah. Microsoft Defender Antivirus juga sampah. Thumbnail silahkan dihapus. Temporary file silahkan dihapus, dicentang. Ini juga dicentang, ini centang, dan ini apa nih? Delivery of admin file. Nah, ya udah, ini centang aja. Nah, jadi kecuali folder download silahkan centang semuanya. Setelah kita centang, silahkan tekan remove file. Lumayan teman-teman, di sini ada 324 MB. Itu lumayan besar ya sampahnya. Itu di laptop saya, belum tentu di laptop teman-teman. Mungkin kalau sudah lama tidak dibersihkan bisa sampai bergiga-giga teman-teman. Silahkan remove file. Sekali lagi jangan centang yang bagian download. Silahkan remove file. Tunggu sebentar prosesnya. Memang pada sebagian laptop mungkin memakan waktu yang cukup lama. Silakan teman-teman tunggu aja, jangan khawatir. Ini akan selesai sendiri. Nah, jadi di sini bagi teman-teman yang mungkin menunggu lama ketika proses remove filenya selesai, itu sangat lama, terutama di bagian purging, purging apa namanya? Bagian purgingnya itu lama, teman-teman silahkan di skip aja, tekan tombol close saja dulu, karena terlalu menunggu terlalu lama, silahkan tombol close saja dulu, tidak apa-apa, silahkan teman close dulu, lalu teman-teman masuk lagi ke menu tem tadi, ya, masuk ke menu tem, kembali ke temporary file, tunggu sebentar, maka yang bagian Windows Update Cleanup tadi akan hilang dengan sendirinya. Ya, mudah-mudahan sudah terhapus filenya. Nah, sekarang tinggal yang ini aja. Nah, kita centang ini lagi. Nah, jangan lupa teman-teman yang bagian download jangan sekali-kali dicentang. Kalau sekiranya di folder download itu masih ada file-file penting atau data-data teman-teman yang tidak mau dihapus. Nah, setelah Windows Update Cleanup-nya hilang, kita tekan remove file sekali lagi. Kita tunggu. Nah, maka semuanya sudah nullified. Nah, jika ini sudah selesai, tentunya lumayan cukup melegakan dari memori kita yang tentunya akan membuat komputer kita lebih optimal. Nah, selanjutnya masih di sini juga kita masuk ke kata kunci registry editor ya, atau kependekannya juga boleh regedit seperti ini. Lalu tekan enter. Yes. Nah, di sini standarnya kan ada 5 folder. Pilih folder kedua, tanda panahnya. Lalu pilih kontrol panel, tanda panah yang di samping juga, biar menunya turun. Lalu klik tulisan desktop. Lalu kembali ke menu di sebelahnya, cari tulisan menu show delay. Nah, di menu show delay ini biasanya value-nya standarnya adalah 400. Jadi cara merubahnya, klik aja tulisan menu show delay-nya ini 2 kali. Nah, tulisan yang 400 itu silakan teman ganti dengan 00, lalu tekan enter. Tekan enter, tahan ya sampai kedip-kedip seperti ini. Setelah selesai, lalu kita boleh close. Nah, seperti itu. Nah, ini gunanya untuk mempercepat pembukaan aplikasi-aplikasi pada laptop seperti kita buka Word. Nah, maka bukaan pertama ini menjadi lebih cepat. Itu teman-teman. Nah, selanjutnya kita masuk kepada penghapusan file sampah yang lainnya. Masih di menu pencarian ini, kita tekan aja tanda persen, lalu tulisan TEMP, tanda persen lagi, jadi persen tem persen ya. Lalu kita tekan enter. Nah, di sini juga ada file sampah. Silahkan di blok semuanya, tekan tombol shift tambah delete. Ya, tombol shift pada keyboard tambah delete untuk menghapusnya secara permanen. Jadi gunanya supaya
hasil hapusan ini tidak masuk ke recycle bin, teman-teman. Jadi di sini centang aja. Nah, di sini dia memberitahukan bahwasanya tidak semua file yang bisa kita hapus, ini boleh kita skip aja, teman-teman. Kalau ada tulisan continue, tekan continue. Kalau tidak ada, tekan skip aja. Oke, sudah. Setelah dari persen 10%, kita masuk ke kata kunci private. private TCH. Itu tulisannya. Lalu kita tekan enter. Nah, lalu kita diarahkan ke menu run. Tulisannya masih sama, private, lalu tekan OK. Nah, maka muncul tuh file-file seperti ini. Ini silakan teman-teman hapus saja semuanya, blok, tekan tombol shift tambah tombol delete dan hapus secara permanen. Nah, di sini ada berbagai macam tergantung laptop, ada continue, ada try again, skip. Di sini silakan teman centang aja dan tekan tombol skip karena tidak semua file yang bisa dihapus mungkin masih berguna bagi sistem kita. Dan sekali lagi teman-teman jangan cemas, hal ini tidak akan menghapus data penting teman-teman. Nah, jadi dari sekian langkah-langkah tadi memang mirip dengan video kita sebelumnya. Ini untuk menjawab bagi teman-teman yang berkomentar yang masih ragu sepertinya, maka kita jelaskan lagi sekali lagi di video ini. Nah, jadi teman-teman mungkin itu dulu ya pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Juga bagikan kepada teman-teman lainnya. Semoga teman ini bisa membantu. Dan terima kasih telah menonton dan wassalam.